Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar prakarya, yakni tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Memahami pengertian teknologi, 2. Memahami jenis-jenis teknologi, 3. Memahami perkembangan teknologi, 4. Menemukan pengertian teknologi konstruksi, 5. Menyebutkan jenis-jenis teknologi konstruksi, 6. Fungsi teknologi konstruksi. Kita langsung saja. Yang pertama, mengenal istilah teknologi ya. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh sangat berbeda kan? Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik dan fungsi lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Tampak sekali ini adalah gambar handphone yang pertama kali saat ditemukan. Lama-kelamaan semakin canggih dan sekarang bisa kalian lihat handphone kalian sendiri itu sudah bisa dikatakan sebagai smartphone. 2. Jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. A. Teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Ini adalah gambar dari mesin cuci. B. Teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Ini bentuk contoh dari transportasi darat ya, sepeda motor. D. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Ini adalah contoh dari televisi. E. Teknologi kesehatan dan keselamatan. Teknologi kesehatan dan keselamatan adalah teknologi yang memudahkan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan keselamatannya. Teknologi kesehatan dan keselamatan meliputi perencanaan kesehatan, perawatan orang sakit, penemuan jenis pengobatan baru, dan penemuan alat untuk pendeteksian jenis penyakit baru. Contohnya yang ada pada fenomena saat ini, gambar sebelah kiri ini adalah gambar saat melakukan swab. Dan ini penelitian, apakah ada penyakit yang baru saat ini? Virus-virus yang dideteksi saat ini adalah virus COVID-19. Teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Lanjut ya, kita pada teknologi konstruksi. Konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu, sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Berikut contoh tempat tinggal zaman dahulu. Di gua ya, tampak sekali gambar ini.
Dahulu, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Dua, jenis proyeksi konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, residential construction. B. Proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. C. Proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. D. Proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Langsung saja kita bahas yang pertama ya, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, atau apartemen. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Ini adalah gambar dari perumahan ya. B. Proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan, karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Ini adalah gambar dari bangunan gedung ya. C. Proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat nasional, atau pemerintah daerah, tingkat kabupaten. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun, built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Gambar di bawah ini adalah proyek bendungan. D. Proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Ini adalah gambar dari konstruksi bangunan industri. Terakhir, fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Adik-adik, tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah mau menonton dan menyimak video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.